Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan BDH Buma Channel yang kali ini berkunjung ke salah satu objek wisata yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat, yakni situ atau danau yang namanya Danau Sanghyang. Sahabat BDH, danau menjadi salah satu objek wisata alam yang menawan ya. Dibandingkan dengan pantai, danau memiliki udara yang lebih sejuk karena biasanya berada di kawasan dataran tinggi. Di Jawa Barat guys, banyak danau dengan daya tarik dan keindahan ya masing-masing ya. Namun di balik keindahannya ada mistis atau ada mitos dan kisah misteri. Dan salah satunya yakni Situ Sanghyang ini. Situ Sanghyang merupakan salah satu wisata yang berupa danau atau situ yang berada di Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Situ Sanghyang termasuk salah satu wisata danau yang populer selain Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi, masih di Tasikmalaya, dan terkenal sebagai tempat wisata yang murah, indah, unik, romantis, dan penuh dengan cerita legenda serta mitos yang melekat guys. Pada dasarnya tidak ada sejarah resmi yang menceritakan asal mula dari Situ Sanghyang ini. Diperkirakan situ atau Danau Sanghyang ini sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Terdapat sebuah legenda mitos dengan yang menyebar dari mulut ke mulut, yakni tentang tenggelamnya perkampungan Saunggatan yang ada di Situ Sanghyang ini guys. Di balik keindahan yang dimiliki Situ Sanghyang, ternyata tersimpan sebuah legenda yang berbau dendam dan amarah. Bermula dari seorang anak raja yang tinggal di perkampungan Saunggatan. Perkampungan Saunggatan itu berada di kedalaman situ. Anak raja itu dikisahkan terpincut akan kecantikan seorang wanita. Kemudian memerintahkan kedua pengawalnya untuk membawa kembang desa tersebut supaya dapat dinikahi oleh anak raja di Saunggatan itu. Dan akhirnya para pengawal tersebut berhasil membawa gadis kembang desa tersebut ke istana. Diadakanlah pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Ternyata gadis tersebut sudah memiliki seorang suami yang pada saat itu sedang pergi ke kerajaan Mataram yang bernama Resi Galunggung. Ketika kembali ke desanya, beliau atau namanya Resi Galunggung mendapati kabar bahwa istrinya dibawa ke istana untuk dinikahkan dengan anak raja. Mendengar hal tersebut, dia pun menyusul ke istana dengan wujud budak buncir atau anak
anak kecil hitam ya guys, dengan sebelumnya meminta anak anjing untuk menggonggong sehingga suaranya beradu dengan suara pernikahan anak raja tersebut, dan meminta bertemu dengan anak raja, namun ditolak oleh para pengawal yang menjaga di depan istana. Mendengar hal tersebut, Resi Galunggung pergi sambil menancapkan lidi dan beliau berucap, kepada siapa saja yang bisa mencabut lidi ini, maka aku akan bertekuk lutut di hadapannya. Dan akhirnya mendengar ya sumpah dari Resi Galunggung yang menyamar menjadi budak buncir atau anak hitam tersebut, direspon ya oleh para pengawal dan anak raja. Satu persatu para pengawal mencoba mencabut lidi yang ditancapkan oleh Resi Galunggung. Namun satu orang pun para pengawal tidak mampu mencabut lidi yang ditancapkan oleh Resi. Dan akhirnya anak raja pun mencobanya, berusaha untuk mencabut lidi yang ditancapkan oleh Resi Galunggung. Namun sama saja tidak berhasil. Dan ketika itu Resi Galunggung akhirnya mencabut lidi yang ditancapkan sendiri. Ketika itu tercabutlah lidi dan akhirnya keluarlah air dari dalam tanah yang akhirnya menenggelamkan perkampungan Saunggatan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ guys. Eyang Resi Galunggung bersumpah, ia mengatakan barang siapa saja yang meminum air dari tenggelamnya perkampungan Saunggatan akan berubah menjadi ikan, dan Resi Galunggung menamakan danau tersebut itu adalah Situ Sanghyang. Selain itu sob ya, Situ Sanghyang ini kabarnya menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus seperti jin dan siluman. Namun terlihat pada saat malam hari. Nah, terlepas dari hal tersebut ya guys, Situ Sanghyang ini memiliki alam yang indah dan menenangkan jiwa. Bahkan ya dijadikan tempat berenang bagi anak-anak yang ada di sekitar Situ Galunggung tersebut. Bahkan BDH Buma juga menelusuri kampung atau Situ Sanghyang ini, terasa damai hati ini ya, tentram, tidak ada gundah gulana dan sejuk ya udaranya karena ada di danau dan pepohonan yang rindang. Nah, begitulah guys akhir cerita dari asal usul kisah misteri dari Situ Sanghyang. Nah, bagaimana menurut kalian ya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu berarti bagi BDH Buma Channel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.